Pemirsa, selain ancaman dari selatan Jawa dengan megatrust bermagnitudo 9,1, Bali juga memiliki ancaman tsunami dari selatan Bali dan Nusa Tenggara. Di selatan Bali tersebut ada zona yang beberapa waktu ke belakang tidak terjadi gempa. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Aam Abdul Muhari mengungkapkan, wilayah Bali Selatan ada potensi gempa hingga magnitudo 8,8. Ini juga harus diwaspadai karena beberapa gempa kecil magnitudo 5-6 di selatan Bali beberapa waktu ini sudah terjadi. Ancaman dari selatan Bali ini dampaknya cukup luar biasa. Kalau dimodelkan, daerah Badung khususnya Nusa Dua dan Sanur sangat berpotensi terpapar cukup parah. Mengingat Bali Selatan memiliki leher yang bisa total terendam karena dikepung air dari sisi kiri dan kanan, meskipun tinggi tsunami di darat diperkirakan sekitar 4-15 meter. Bedanya, yang kiri dan yang kanan, kalau yang kanan itu adalah genangannya, yang kiri itu kecepatan tsunami-nya. Kalau di Badung, pihaknya memperhatikan banyak jalan yang tegak lurus pantai. Jalan yang tegak lurus itu kalau dikelilingi rumah, maka air lebih cepat masuk ke jalan. Untuk populasi bangunan yang sangat padat di Badung, khususnya Benoa dan Nusa Dua, mesti dipikirkan tempat evakuasi yang banyak, mudah diakses dan terlihat. Bali bisa mencontoh Jepang yang di setiap perempatan jalannya ada jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan itu dioptimalisasi sebagai tempat evakuasi sementara. Ini bisa untuk mengantisipasi jika gempa dan tsunami terjadi di siang hari. Traffic light dipastikan mati dan orang cenderung memakai kendaraan untuk evakuasi sehingga akan terjadi kemacetan. Ketika ada kemacetan, bisa naik ke jembatan penyeberangan tersebut. Ini tidak terlalu mahal dan bisa dibuat cukup banyak. Rindra Devita, Bali Pos melaporkan.